Oke, baik. Selamat malam, Bapak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang kami kerjain, yaitu analisis strategi ekspansi Alcoffee Coworking Space pada negara Singapura. Yang beranggotakan yaitu ada Fitri, terus saya sendiri, Benten Apitupulu, Finalis Indrianis dengan Muhammad Rizky. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Yang pertama, latar belakang. Jadi bisnis kuliner itu termasuk salah satu jenis bisnis yang menjanjikan dan akan terus memiliki perkembangan, di mana coffee shop itu termasuk salah satunya. Jadi ditambah lagi beberapa waktu belakangan ini, perkembangan tren bisnis kopi ada di Indonesia itu berkembang cukup pesat, karena pada saat ini kopi sudah termasuk menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Jadi kopi itu bukan hanya sebagai penghilang rasa kantuk atau sebagai minuman selera orang tua, tetapi sudah diminati oleh berbagai kalangan. Jadi peningkatan konsumsi kopi di Indonesia itu bisa dilihat dari data International Coffee Organization, bahwa dalam 5 tahun terakhir itu dari 2014 dan 2015 itu tercatat bahwa jumlah konsumsi kopi domestik itu sebesar 4.417 kantong. Kemudian pada periode 2016 sampai 2017 itu tercatat 4.550 kantong. Kemudian pada periode 2018 sampai 2019 tercatat naik lebih pesat menjadi 4.800 kantong dengan kapasitas 60 kg. Kemudian untuk terakhir itu peningkatan yang tercatat pada periode 2020 mencapai 294.000 ton, yaitu naik 13,9% dibandingkan tahun 2019. Jadi dengan adanya konsumsi yang meningkat saat ini, membuat coffee shop itu mudah ditemukan di berbagai belahan kota di Indonesia. Next. Visi dan misi dari Alcoffee. Jadi visi dari Alcoffee itu menjadi coffee shop yang menawarkan suasana, tempat, menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas kopi yang baik, sehingga dapat memenuhi kriteria selera para pengunjung dan pelanggan. Selain itu, Alcoffee juga berkeinginan untuk mengembangkan bisnis kopinya itu ke berbagai daerah untuk memperkenalkan budaya Alco dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Kemudian misi dari Alcoffee yaitu meningkatkan cita rasa kopinya serta menciptakan menu-menu baru yang bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. Kemudian menawarkan kenyamanan kepada pelanggan saat menikmati secangkir kopi. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Next. Kemudian di sini pengertian strategi. Jadi strategi itu tindakan diambil manajer untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai suatu arah umum yang ditetapkan perusahaan dan berbagai komponennya itu untuk mencapai keadaan yang diinginkan di masa depan. Next slide. Kemudian pengertian komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman itu disampaikan antara individu atau antara organisasi dengan individu. Kemudian pemasaran adalah serangkaian kegiatan di mana perusahaan dan organisasi itu mentransfer nilai atau pertukaran di antara mereka dengan pelanggan mereka. Jadi komunikasi pemasaran itu bisa dibilang semua elemen dalam komunikasi pemasaran merek yang memfasilitasi pertukaran dengan menciptakan makna yang didistribusikan kepada pelanggan atau klien. Next.
Kemudian strategi pemasaran itu yang pertama ada problem solving skill. Itu keterampilan pemecahan masalah. Itu keahlian yang memungkinkan untuk melihat masalah, mengidentifikasi akar penyebab, merancang solusi yang efektif, dan berhasil menerapkannya. Next slide. Yang kedua itu ada critical thinking. Jadi itu tindakan berpikir tentang informasi kritis. Jadi critical thinking itu aspek penting dari pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan analisis logis. Jadi kritik itu ialah pembacaan suatu bahan atau fakta atau untuk penilaian. Next slide. Selanjutnya itu ada creative and intuition. Jadi kreatif adalah kemampuan seseorang dalam menemukan solusi dalam aneka macam situasi. Kemudian intuition itu adalah gaya manajemen yang mengandalkan firasat atau indera keenam. Menurut alasan analitis atau objektif yang berkaitan erat menggunakan gaya pengambilan keputusan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Next slide. Kemudian yang keempat itu ada logical thinking. Itu kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan tersebut itu berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang sudah diketahui. Next slide. Yang kelima itu ada psychological skill. Itu keterampilan seperti self-talk positif untuk meningkatkan kepercayaan diri, penetapan tujuan, dan mencapai pola pikir yang produktif di antara banyak keterampilan lainnya. Selanjutnya dijelasin oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada digital based skill. Jadi digital based skill ini merupakan kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk kehidupan sehari-hari secara efektif. Keahlian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada bagaimana orang menggunakan gawai dan aplikasi untuk pertemuan daring atau kelas daring. Juga bagaimana orang menggunakan gawai dan aplikasi untuk mempermudah banyak aspek dalam kehidupan. Next slide. Lalu selanjutnya ada promosi and positioning. Promosi ialah suatu upaya untuk menginformasikan, menyebarluaskan, dan mengajak masyarakat untuk membeli produk tersebut. Promosi wajib dilakukan agar masyarakat mengenal produk yang ditawarkan, dan promosi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu personal selling, publisitas, promosi penjualan, dan direct email. Segmentasi targeting positioning STP merupakan salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi untuk mengembangkan sesuai dengan segmentasi target audiens tertentu. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini yang pertama, tahap segmentasi pasar dilakukan dengan memberi pelanggan menjadi kelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Untuk melakukan segmentasi pasar yang bisa digunakan pendekatan seperti demografis yang mengelompokkan konsumen seperti usia, kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Lalu pada bagian geografis berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan. Lalu untuk yang psikografisnya itu berdasarkan pada kepribadian, nilai, atau gaya hidup tertentu. Lalu yang untuk perilaku dikelompokkan berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas dari produk, atau manfaat yang mereka cari. Next slide. Lalu yang kedua itu pada target atau sasaran. Target atau sasaran. Lalu target sasaran ini adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus diukur, yaitu ukuran besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh ke depannya. Lalu profitabilitas segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Kemudian bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut.
Lalu untuk aksesibilitas, seberapa mudah atau sulit untuk mencapai segmen target market tersebut yang mungkin akan terjadi. Lalu fokus pada manfaat, masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Dan harus ada perbedaan antara ukuran antar segmen. Lalu yang ketiga itu memposisikan produk. Tahap positioning ini merupakan suatu cara produk diperkenalkan kepada konsumen. Pada tahap ini penting bagi sebuah perusahaan untuk menarik minat dari konsumen dengan memperlihatkan keunggulan dari produk dibandingkan dengan produk kompetitor yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini terdapat 3 tahapan penting, yaitu menawarkan solusi yang mengatasi hambatan atau potensi masalah yang dihadapi perusahaan. Jadi perusahaan ini bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk dapat menyelesaikan masalah konsumen secara efektif. Lalu mengidentifikasi posisi penjualan berkaitan dengan tanggapan yang tepat dari pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Lalu yang terakhir itu mengembangkan kampanye yang lebih spesifik pada segmentasi pasar yang memastikan memberikan penawaran menarik yang sulit untuk ditolak oleh konsumen. Next slide. Lalu kita masuk pada bagian manajemen pemasaran internasional. Jadi pengertian ekspansi itu adalah kegiatan memperluas usaha yang ditandai dengan sebuah penciptaan pasar baru dan pengembangan dunia usaha. Jadi tujuan ekspansi ini ialah agar menjadi lebih luas dan lebih besar. Lalu beberapa jenis ekspansi bisnis di sini adalah yang pertama akuisisi. Akuisisi ini sebuah bentuk penyertaan modal dalam suatu kegiatan akuisisi atau perolehan aset perusahaan yang dijalankan oleh sekelompok investor tertentu. Lalu yang kedua itu ada merger. Merger ini tindakan menggabungkan dua perusahaan menjadi satu perusahaan. Tujuannya ini ialah untuk memperluas bisnis yang dimana perusahaan akan mempertahankan identitas korporatnya, sedangkan perusahaan yang lebih lemah akan semakin lemah dan identitasnya tidak ketahui. Lalu yang ketiga itu ada leverage buyout, upaya untuk memiliki perusahaan dengan meminjam uang untuk melakukan pembelian di perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada hostile takeover, yaitu pengambilan paksa dari sebuah perusahaan. Jadi ekspansi ini dilakukan dengan melakukan penawaran di pasar modal dengan harga saham yang ingin dimiliki dengan harga yang melebihi harga pasar. Next slide. Lalu ada resiko pasar. Resiko pasar ini timbul karena adanya perubahan dalam pasar secara makro dan juga pesaing usaha atau gaya hidup konsumen yang berubah. Kondisi pasar akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka perusahaan tersebut akan tertinggal dalam perusahaan lainnya. Lalu ada resiko operasional. Resiko yang timbul ini karena kegagalan sistem internal yang berlaku. Kegagalan sistem dan faktor internal seperti bencana alam, demonstrasi besar-besaran. Resiko operasional ini juga ialah resiko yang mempengaruhi seluruh aktivitas bisnis karena melekat pada proses operasional. Lalu ada strategi global. Di sini ada 6 strategi global, yaitu yang pertama ada ekspor, lalu greenfield investment, joint venture, waralaba, dan licensing. Next slide. Lalu di sini masuk pada lingkungan politik. Teori ekonomi menganalisis perilaku, regulasi, dan hasil melalui lensa aksioma ekonomi. Dasar tentang penawaran dan permintaan. Regulasi dikonseptualisasikan sebagai komoditas yang dipasok oleh regulator dan dikonsumsi oleh publik dan kelompok kepentingan lainnya. Politisi dianggap sebagai pemaksimal kepentingan diri dari dukungan politik dalam bentuk suara atau uang yang diperlukan untuk mendapatkan suara. Lalu kelompok kepentingan dapat membeli hasil peraturan yang mereka sukai dengan menyediakan keuangan atau dukungan politik lainnya kepada politisi atau regulator. Berdasarkan teori tindakan kolektif, teori regulasi ekonomi menyatakan bahwa kemampuan kelompok kepentingan untuk memberikan dukungan politik dan dengan demikian kemampuannya untuk memperoleh hasil regulasi yang diinginkan bergantung pada sumber dayanya dan kemampuannya untuk mengorganisir dan memobilisasi anggotanya. Kemampuannya untuk memobilisasi bergantung pada gilirannya pada taruhan keuangan regulasi, termasuk seberapa besar keuntungan atau kerugian anggota kelompok dari tindakan regulasi yang diusulkan dan seberapa mahal biaya mobilisasinya.
Teori ekonomi regulasi secara langsung hanya membahas perilaku legislator terpilih dan bukan hanya regulator yang tidak dipilih. Dengan demikian tidak secara langsung mengkonsumsi suara atau dukungan keuangan dalam bentuk kontribusi kampanye. Teori beroperasi pada asumsi penyederhanaan bahwa regulator melakukan penawaran politisi perwakilan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan tentang regulasi. Selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya. Selanjutnya ada legal law enforcement. Itu adalah hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan perilaku yang di mana negara-negara merasa terikat untuk dipatuhi. Next slide. Selanjutnya ada regulasi investasi. Aturan atau perintah lain yang ditentukan oleh otoritas investasi internasional saat ini bertumbuh sangat cepat atau maju daripada pertumbuhan perdagangan internasional. Investasi langsung atau FDI yaitu berbagai ketidaksempurnaan pasar, termasuk distorsi yang dipaksakan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah juga memegang peran penting dalam membangun hambatan terhadap investasi langsung asing atau arus portofolio. Next slide. Selanjutnya ada home country. Home country merupakan negara asal dalam bisnis mengacu pada negara tempat seseorang dilarikan dan biasanya dibesarkan. Oleh karena itu, ini juga biasa disebut sebagai tanah air seseorang. Karena berbagai alasan sosial dan keuangan, orang meninggalkan negara asal mereka untuk mencari padang rumput yang lebih hijau atau standar hidup yang lebih baik. Kejadian ini biasanya terlihat di negara miskin atau terbelakang dan bahkan di negara berkembang. Banyak orang yang negara asalnya adalah negara miskin atau berkembang ini bermigrasi ke negara lain yang biasanya dianggap sebagai negara maju yang menawarkan standar hidup yang lebih baik bagi warganya. Next slide. Selanjutnya ada host country. Host country atau negara yang dituju merupakan negara-negara yang menampung atau menerima orang-orang yang setelah meninggalkan negara asal mereka pergi ke negara yang dituju. Karena berbagai macam alasan, maka dari itu orang juga memanggil negara tuan rumah sebagai rumah mereka yang kedua. Akan tetapi dengan berpindahnya ke negara baru, warga tersebut juga bisa kesulitan untuk membiasakan diri dengan budaya dan kultur yang ada di negara tuan rumah. Next slide. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next slide. Selanjutnya ada analisa politika environment. Lingkungan politik atau pemerintah antara Indonesia dan Singapura terbilang cukup erat dan sudah terjalin sejak lama. Dalam beberapa tahun terakhir, juga negara Singapura konsisten menjadi investor asing terbesar di negara Indonesia. Indonesia dan Singapura juga banyak melakukan kerjasama yang baik dalam sektor kesehatan, pertahanan, dan juga lingkungan hidup. Hubungan antara Indonesia dan Singapura didorong dengan adanya kedekatan geografis, dan Singapura juga merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara dengan investasi dan pembangunan 3 jembatan, yaitu jembatan digital, jembatan infrastruktur, dan jembatan travel bubble. Kerjasama internasional diperlukan setelah seluruh negara di dunia berjikabung menyelesaikan penanganan COVID-19 dan berupaya memulihkan ekonomi tidak hanya di negara masing-masing, namun juga pemulihan ekonomi secara global. Next slide. Selanjutnya ada analisa legal law. Hukum yang dianut oleh Singapura yaitu hukum Anglo-Saxon atau yang biasa disebut juga dengan common law. Hukum common law berkembang di negara Inggris pada abad ke-11 yang biasanya disebut dengan sistem universal law. Universal law merupakan hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, common law bukan sepenuhnya hukum tidak tertulis. Pada sistem hukum common law dikenal juga dengan hukum yang bersifat tertulis. Sumber pada common law ialah pada keputusan hakim atau pengadilan atau judicial decisions dan hukum kebiasaan. Next slide. Selanjutnya ada regulasi investasi.
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa Al-Coffee Coworking Space akan melakukan ekspansi ke negara Singapura. Maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mempelajari hukum yang mengatur investasi asing di Singapura. Singapura sebagai negara yang mengandalkan investasi asing untuk pemasuknya menerapkan regulasi-regulasi yang bersifat terbuka dan bertujuan untuk mendorong masuknya investasi asing ke negaranya. Perusahaan yang melakukan ekspansi juga harus memperhatikan dukungan atau hambatan dari home country atau Indonesia. Kopi merupakan salah satu komoditas terpenting dan unggul di Indonesia. Kopi juga berkontribusi terhadap persentase PDB perkebunan sebesar 16,15%. Dalam 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 250%. Industri kopi memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Salah satu bukti dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kopi. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri kopi Indonesia melalui berbagai alternatif, baik melalui food estate berbasis korporatiasi petani, KUR, maupun riset-riset penting untuk menambah nilai kopi itu sendiri. Next slide. Selanjutnya ada global market entry. Dalam melakukan ekspansi, tentunya Al-Coffee harus terlebih dahulu memahami kekuatan pemasaran institusi politik di negara Singapura, situasi hukum regulasi, investasi, intuisi ekonomi, serta budaya dari negara Singapura. Sehingga setelah memahami Al-Coffee, dapat mengambil keputusan dalam menentukan strategi yang cocok dalam memasuki pasar global di negara Singapura. Berdasarkan pengamatan dan analisa dari penulis Al-Coffee, dapat menggunakan dua strategi pasar global dalam melakukan ekspansi di negara Singapura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, next ada Greenfield. Greenfield sebagai strategi pasar global untuk Al-Coffee cukup menguntungkan, di mana dengan membangun usaha tersebut di negara Singapura, Al-Coffee dapat memegang penuh semua operasi bisnisnya. Kemudian dilihat dari lokasi, Singapura merupakan tempat yang strategis di jantung ASEAN. Di tingkat ASEAN, negara Singapura menjadi negara yang unggul di peringkat pertama dalam kemudahan berusaha dengan skor 85,24, diikuti oleh Malaysia dengan skor 80,6 dan Thailand negara ketiga dengan skor 78,45. Demikian ketika akan membangun bisnis secara langsung di Singapura, Al-Coffee tidak akan mendapatkan kesulitan dalam mendirikan bisnis di negara Singapura. Oke, next ada waralaba. Merupakan tingkatan teratas yang memiliki resiko tertinggi, tetapi jika Al-Coffee belum siap untuk melakukan bisnis langsung ke negara Singapura, maka Al-Coffee bisa menggunakan waralaba sebagai cara untuk melakukan ekspansi di negara Singapura. Ekspansi bisnis dengan waralaba banyak digunakan oleh beberapa perusahaan besar ternama seperti McD dan Starbucks. Dengan waralaba, sebuah perusahaan memiliki potensi untuk membangun kehadiran global dengan cepat dan juga dengan biaya dan risiko yang rendah. Keuntungan utama adalah bahwa perusahaan tidak harus menanggung biaya pengembangan dan risiko membuka pasar sendiri, karena franchise biasanya bertanggung jawab atas biaya dan risiko tersebut. Oke, lalu next ada analisa strategi yang dilakukan untuk beradaptasi di negara Singapura sebagai host country. Itu ada dibagi jadi 4. Yang pertama dari segi budaya. Singapura memiliki kultur atau budaya penikmat kopi yang bisa dibilang mirip dengan Indonesia. Maka dari itu Al-Coffee akan memiliki kelancaran dalam proses penjualan maupun kerjasama. Di Singapura sendiri mereka memiliki selera kopi yang cukup luas seperti di Indonesia. Sehingga merek mempunyai macam-macam kafe dengan rasa dan suasana yang berbeda-beda. Sehingga Singapura merupakan tempat yang tepat bagi Al-Coffee untuk mengekspansi coffee shop mereka dengan suasana dan rasa khas dari Al-Coffee sendiri. Kemudian yang kedua dari segi SDM. Untuk sumber daya manusia sendiri, tentunya karena Al-Coffee akan melakukan ekspansi ke Singapura, maka tentu saja diperlukan sumber daya yang profesional, mempunyai etika dan tata krama yang bagus.
dan juga harus memiliki visi dan misi yang sama dengan Alcoffee. Karena dengan terpenuhnya semua kriteria ini akan membuat hasil kerja dari karyawan-karyawan Alcoffee pun akan menjadi bagus, cepat, dan efisien. Lalu yang ketiga dari segi peralatan dan teknologi. Agar proses ekspansi dapat berhasil, maka peralatan merupakan salah satu hal yang terpenting yang diperlukan terutama di dalam sebuah coffee shop, di mana kita memerlukan peralatan-peralatan yang bagus agar dalam pembuatan kopi juga bisa berjalan dengan lancar. Dan juga dengan adanya peralatan yang bagus dan teknologi yang bagus tentunya akan meningkatkan performa kerja di Alcoffee. Kemudian yang terakhir ada dari segi strategi. Strategi tentu saja merupakan komponen yang terpenting bagi perusahaan jika perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansi. Karena dengan strategi yang tidak tepat tentunya akan membuat proses ekspansi menjadi gagal. Untuk strategi Alcoffee sendiri tentunya akan menggunakan strategi yang sesuai berdasarkan tujuan dari Alcoffee. Strategi yang digunakan dapat berupa melakukan kerjasama, promosi, pendekatan pasar, dan strategi lainnya. Oke, lalu next ada perbedaan pemikiran manajerial secara deduktif dan induktif. Yang pertama, pemikiran secara induktif. Sebuah kemampuan dalam berpikir dengan kritis diperlukan untuk mencari dan menganalisa sistem ataupun pola untuk proses pengembangan strategi, serta pengambilan keputusan yang tepat untuk kemudian hari. Manajer dari Alcoffee berperan sebagai otak di dalam coffee shop, karena manajer yang akan menganalisa kegiatan-kegiatan yang telah terjadi berdasarkan hasil dan hal-hal spesifik lainnya. Seperti apabila ekspansi Alcoffee berhasil mendapatkan keuntungan yang baik dan terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, maka keputusan yang dapat diambil oleh manajer perusahaan adalah meningkatkan kuantitas dari produk seperti kopi dan peralatan yang akan dikirim dari Indonesia ke Singapura. Next ada pemikiran secara deduktif. Pemikiran deduktif lebih menuju kepada sebuah asumsi yang dipikirkan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat berdasarkan hasil yang sudah diobservasi. Manajer Alcoffee akan melakukan observasi mengenai tingkat pelayanan dari Alcoffee atau juga tentang apakah produk yang ditawarkan oleh Alcoffee mendapatkan reaksi yang positif ketika melakukan ekspansi. Oke, lalu next, penerapan branding pemasaran Alcoffee. Oke, ini ada analisis promotion dan positioning terhadap Alcoffee yang terbagi dari, yang pertama ada promosi yang terbagi dari segmentasi dan targeting. Oke, yang pertama promosi. Industri bisnis di bidang coffee shop sedang mengalami kenaikan beberapa tahun belakangan ini. Di semua kalangan, sehingga dalam merespon hal ini, Alcoffee perlu melakukan promosi dari segi produk mereka. Kegiatan promosi ini sangat penting dalam upaya menarik minat konsumen dengan cara melakukan postingan di media sosial, Instagram milik Alcoffee. Dengan begitu, konsumen akan tahu dengan adanya promosi yang sedang ada di Alcoffee. Media promosi lainnya yang perlu dilakukan adalah dengan cara memasang baliho di jalan-jalan, agar konsumen yang sebelumnya belum mengetahui adanya Alcoffee ini menjadi tahu dan tertarik karena adanya promosi tadi. Karena strategi ini memiliki peran penting untuk menaikkan minat konsumen terhadap produk yang mereka jual, karena baliho merupakan media promosi yang efektif, mudah, dan menarik. Selain melakukan promosi melalui media Instagram dan baliho, media brosur juga menjadi media yang bisa digunakan karena memiliki nilai tersendiri dan menjadi pemasaran yang sangat potensial bagi target market, serta memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan desain dan pemilihan gambar yang menarik, dapat menarik minat konsumen. Next ada segmentasi. Segmentasi pasar ini bertujuan untuk mengetahui kelompok konsumen agar perusahaan dapat menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Segmentasi dari Alcoffee dari segi geografis yaitu Singapura. Segmentasi demografi Alcoffee dari usia 17 sampai 45 ke atas. Dan segmentasi psikologis yang dipilih dari semua kalangan. Next ada targeting. Target yang dipilih adalah remaja, pengusaha, dan mahasiswa. Kenapa remaja? Lantaran remaja baik dari kalangan sekolah menengah pertama hingga SMA senang
untuk berkumpul atau nongkrong bersama, terutama sudah pulang sekolah atau ketika mengerjakan tugas. Bahkan tidak jarang juga aktivitas nongkrong ini sebagai lifestyle tersendiri pada kalangan remaja. Apalagi banyak tersedia kedai kopi yang dirancang menarik, sehingga tidak hanya difungsikan buat berkumpul, namun menjadi lokasi tempat foto-foto ria bagi para remaja. Hal ini pun mempunyai potensi bagi para remaja lainnya buat mengikuti atau mencoba tren berkumpul dan minum kopi. Pengusaha menjadi sasaran pasar yang potensial buat bisnis. Hal ini lantaran para pengusaha umumnya mempunyai pekerjaan yang wajib diselesaikan setiap harinya. Hal ini pun mengharuskan mereka untuk menahan terjaga hingga tengah malam. Dan kopi sebagai salah satu pilihan favorit para pekerja buat menemani kegiatan mereka. Ini karena lantaran kopi mengandung kafein yang bisa menaikkan konsentrasi waktu beraktivitas, terutama pada bekerja. Terlebih lagi pada ketika lembur yang membutuhkan ekstra energi dan pikiran buat permanen terjaga. Kemudian saat waktu luang para mahasiswa acap kali-kali memanfaatkan buat mengikuti banyak sekali aktivitas atau organisasi pada luar dan dalam kampus. Bertemu banyak orang, saling mengobrol, sampai akhirnya mencari tempat tongkrongan buat saling mengembangkan pikiran atau membicarakan pekerjaan dan juga organisasi. Dengan tempat yang luas, Al-Coffee menjadi tempat yang cocok untuk melakukan berbagai aktivitas yang ada. Lalu next ada positioning. Positioning atau penetapan posisi pasar adalah tindakan bagaimana suatu merek atau perusahaan diposisikan atau dirasakan dalam ingatan pelanggan yang ditargetkan. Atau positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, manfaat yang membangun konsumen selalu ingat memakai suatu produk. Dengan kata lain, sebagai usaha menempatkan sesuatu dalam pikiran orang, memakai terlebih dahulu, memberikan kabar tentang segala sesuatu. Contohnya fasilitas program yang diberikan. Ada 6 langkah dalam positioning, yaitu yang pertama identifikasi para pesaing. Proses ini membutuhkan pemikiran yang luas. Pesaing tidak hanya ada pada kelas produk yang sama dengan produk perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus mengidentifikasi pesaing di luar kelas produknya. Dengan cara Al-Coffee menciptakan menu-menu yang berbeda dari pesaing lainnya dan melakukan observasi agar selalu memiliki ciri khas tersendiri. Next ada riset persepsi konsumen. Ketika perusahaan mendefinisikan persaingan, perusahaan wajib memilih bagaimana persepsi konsumen terhadap persaingan dan wajib memikirkan atribut apa saja yang dievaluasi krusial konsumen saat konsumen mengevaluasi produk dan merek. Seperti menurut desain yang menarik dan lokasi yang nyaman. Kemudian berikutnya ada menentukan posisi pesaing. Menentukan bagaimana tiap pesaing termasuk atribut yang dimiliki produk, kita diposisikan terhadap atribut tersebut dan membandingkan antara pesaing satu dengan yang lain. Untuk melakukan hal ini, perlu mengadakan riset konsumen agar Al-Coffee bisa lebih memperbaiki kualitas mereka ketika sudah mendapatkan riset dari para konsumen. Next ada menganalisis preferensi konsumen. Mengetahui posisi yang dikehendaki oleh konsumen pada suatu produk. Tahap ini perlu menilai apakah masih ada celah yang tersisa dalam pasar yang mencerminkan permintaan potensial. Lalu ada membuat keputusan positioning. Keputusan yang dibuat harus benar-benar matang karena dalam upaya mengenalkan produk dan merek ini banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Agar Al-Coffee tetap berbeda dari tempat-tempat yang lain dan tidak tergantikan posisinya. Next ada memantau positioning. Setiap posisi yang dibangun tentunya Al-Coffee menginginkan buat memantau bagaimana posisi di pasar. Untuk itu agar positioning kuat, maka Al-Coffee harus selalu konsisten dan tidak berubah. Karena persepsi, identitas, dan kepribadian yang terus-menerus berubah akan menimbulkan kebingungan di benak konsumen dan pemahaman mereka akan tawaran perusahaan akan kehilangan fokus. Next ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Al-Coffee mengenai analisis
political environment, analisa legal law, analisa strategi yang dilakukan untuk beradaptasi di negara Singapura sebagai host country, integrated marketing communication, dan promotion and positioning yang dilakukan dalam praktiknya sangat berpengaruh terhadap usaha. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis apakah integrated marketing memiliki pengaruh terhadap tahapan keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran terpadu berpengaruh positif mempengaruhi tahapan keputusan pembelian. Indikator pemasaran terpadu komunikasi atau X pada Al-Coffee yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi pesan yang jelas, menarik, penampilannya menarik, jenis insentif yang menarik, mudah diikuti, berbagai macam hadiah, kredibilitas berita, citra perusahaan, suasana berbelanja, kemudian menarik perhatian, informasi tepat sasaran, kemudahan, kemudahan informasi, kemudahan berinteraksi dari mulut ke mulut, cara penyampaian, dan kejelasan informasi. Itu indikator citra perusahaan memiliki pengaruh yang paling dominan, sedangkan jenis insentif yang menarik indikator memiliki koefisien terendah. Oke, next-nya saran. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dilakukan, para penulis mengusulkan untuk Al-Coffee lebih meningkatkan dan memperluas bisnis menjadi lebih besar dengan eksekusi ke negara-negara lain yang lebih baik. Dengan tujuan agar metodologi yang tepat untuk dijalankan adalah membatasi kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya, jauhi segala resiko yang tidak diinginkan dengan meningkatkan manajemen yang lebih produktif. Ini sangat berpengaruh dengan mungkin memimpin eksekusi pekerja karyawan dan lebih banyak lagi fokus pada sumber daya. Dengan kompensasi kenaikan seperti yang ditunjukkan oleh kapasitas dan eksekusi yang dimiliki oleh pekerja untuk menumbuhkan kemajuan dan juga menurunkan harga-harga yang ada di menu yang telah dibuat sehingga dapat bersaing dengan pesaing komparatif. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Thank you.